Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita sejenak saat teduh dalam renungan sapaan pagi pada saat ini. Marilah kita berdoa. Bapa sumber hikmat, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Senantiasa kami memohon tambahkanlah hikmat dan kedewasaan kepada kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan dan mengalami senantiasa pembaruan hidup di dalam pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sesaat kami hendak merenungkan sapaan Allah, Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan renungkan dari surat Ibrani bab 6 ayat 9 sampai 12. Kita akan renungkan ayat yang ke-12 yang demikian pembacaan firman Tuhan. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kita akan merenungkannya di dalam tema kedewasaan. Kekasih Tuhan, setiap orang pada dasarnya pasti menginginkan kemajuan di dalam hidup. Misalnya, setiap orang mewujudkan keinginannya dengan melalui proses pendidikan yang semakin tinggi, dan kehidupannya pengen berhasil lagi, pengen menjadi sukses. Kemajuan seperti itu semestinya juga terjadi dalam hal kehidupan Kristen. Tiap orang tentu rindu untuk belajar lebih taat, belajar dan belajar. Belajar melandasi hidup dengan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Jika pada kehidupan sekarang kita masih penuh dengan kejahatan, atau boleh dikatakan merupakan masih dalam sebagian hidup lama, maka kehidupan masa depan umumnya diharapkan hari esok masa depan lebih baik, akan lebih baik secara menyeluruh dan dipenuhi dengan damai sejahtera, dibarui bersama Roh Kudus, diluruskan Tuhan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kedewasaan, perjuangan baik dalam pengetahuan watak iman Kristen. Diperlukan pimpinan Roh Kudus untuk mengenal Yesus Kristus itu sebenarnya secara pribadi dan dengan baik dan dengan benar. Kekasih Tuhan, ada kerinduan tentunya apabila seorang semakin dewasa, seseorang semakin tua, harapannya lebih mampu menggambarkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Itu terwujud diupayakan melalui kedewasaan iman Kristen yang bertumbuh, yang berkembang dan berbuah banyak, sehingga orang-orang di sekitarnya diberkati, mengalami berkat Tuhan juga. Penulis surat Ibrani ini menggambarkan dan mengartikan kedewasaan bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kurang lebih sebagai berikut. Bisa mengerti dan menyadari bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah juru selamat. Ia menerangi hati setiap manusia dalam banyak hal, misal dalam pengetahuan, dalam hikmah, dalam damai sejahtera, dalam perlindungan, dalam rahmat. Lalu mengerti dan menyadari bahwa orang percaya mendapat bagian dalam Roh Kudus, sehingga setiap orang percaya memiliki pedoman, memiliki kekuatan yang baru dalam hidupnya, yang senantiasa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat, penuh pengharapan.
lalu mengerti dan menyadari bahwa menikmati firman Tuhan dan indahnya kuasa Tuhan, maka kita orang percaya mencerminkan kebenaran. Lalu juga menyadari bahwa salib adalah simbol kasih yang penuh derita dalam hati Tuhan. Kekasih Tuhan, itulah cara Tuhan mengasihi manusia untuk membebaskan dari dosa, untuk menyelamatkan manusia. Tuhan menderita sampai disalib untuk pengampunan dosa kita. Dosa tidak saja melanggar hukum Allah, tetapi juga perbuatan yang menghancurkan hati Allah. Bersyukurnya kita ini orang yang sangat bejo, boleh dikatakan kita ini orang sangat beruntung sebab kita sudah menyerahkan hidup kita menundukkan hidup kita pada Kristus. Semuanya itu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kekasih Tuhan, maka mari terus belajar untuk berjuang meningkatkan kualitas kedewasaan iman sehingga Allah berkenan kepada kehidupan kita. Mari kita senantiasa berjuang dalam pimpinan Roh Kudus. Bersyukurlah kita senantiasa dibimbing, dibarui dalam pertolongan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat bertumbuh dalam kedewasaan iman, selamat berbuah banyak, selamat menikmati janji Bapa di bumi sampai kepada kesempurnaan keselamatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua kini dan selama-lamanya.